Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Sekali saya ucapkan shalom. Shalom. Boleh saya tanya apa kabarnya? Semua yang sehat dari Allah sedang terjadi dalam hidup. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita satukan hati kita. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang minggu ini Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Amin. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami mulai dan kami habiskan ibadah raya hari Minggu Bethany First Baptist pada satu nama yang hidup, pada satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Amin. Nama itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Amin. Mari kita sebenarnya suara-suara bagi Tuhan kita katakan haleluya. Mari kita puji Dia.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, bawa hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Sembah Dia. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, kemuliaan hanya bagi Holy Spirit, Holy Spirit, kami memanggil namamu Holy Spirit. Korada basyata kaya rada masyikaya rada maya Holy Spirit. Thou art welcome in this place. Amen. 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 Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Mari datang kepada Tuhan sekarang. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father
Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Thou art welcome. Thou art welcome in this place. Berikan Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, silakan duduk. Mari kita lanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Kita melanjutkan dari mulai Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa untuk di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Yunani, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, semua yang ada tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang berani berkata kapan Alkitab ini akan berakhir atau sudah berakhir masa berlakunya. Artinya apa yang ditulis di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semuanya merupakan firman Tuhan. Dan semuanya akan digenapi dalam kehidupan ini sebelum dunia ini berlalu. Amin. Kalau ada orang yang mengatakan ini berakhir, ini berakhir, mungkin itu berangkat dari pemikiran teologis mereka. Nah, pagi ini saya mau katakan padamu Bapak Ibu sekalian, teologi adalah tool untuk mengenal firman Tuhan. Teologi adalah tool untuk mengenal Tuhan. Teologi hanya merupakan tool. Dasar dari segala sesuatu itu ada di dalam Alkitab. Amen. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Teologi apapun yang saudara dan saya pegang harusnya mengacu kepada Alkitab. Alkitab adalah sumber otoritas tertinggi yang ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Tidak boleh ada satu hal pun yang lebih tinggi letaknya dari Alkitab ini. Tidak ada satu orang pun yang boleh dipegang erat-erat lebih daripada Alkitab ini. Apapun teologi kita,
Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian membaca Alkitab dengan detail, dengan teliti dan berurutan. Itu sebabnya apa yang saya sampaikan merupakan seri yang berkelanjutan daripada Kisah Rasul sejak kebangkitan Tuhan Yesus sampai dengan hari ini. Mengapa? Supaya Anda dan saya, kita semua itu punya frame-nya Tuhan. Karena yang menuliskan ini, walaupun penulisnya adalah Lukas, walaupun penulis adalah Yohanes, walaupun penulisnya itu adalah Yoel dan semuanya, tapi semuanya diilhami oleh Roh Kudus. Kalau kita mengerti frame-nya Allah, kalau kita mengerti kotak yang Allah sediakan, pola yang Allah berikan, maka kita tidak akan salah dalam menafsirkan, dalam mengerti firman Tuhan ini. Untuk saya ulangi sedikit latar belakangnya peristiwa ini. Latar belakang peristiwa ini terjadi pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga dan dia suruh murid-muridnya tinggal di Yerusalem. Ada perintah bagi murid-murid untuk menunggu di Yerusalem dan mereka tunggu itu. Kemudian yang kedua, ada tugas untuk itu. Tugasnya apa? Setelah mereka menunggu di Yerusalem, ada satu tugas. Apa yang mereka tunggu di Yerusalem, apa yang mereka tunggu untuk didoakan, bukanlah turunnya Roh Kudus. Karena mereka tuh sebenarnya sudah punya Roh Kudus, tapi pencurahan Roh Kudus, kuasa yang luar biasa. Mengapa saya berani berkata demikian? Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa, itulah yang ditunggu. Itulah yang Tuhan Yesus suruh mereka menantikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi yang pertama ada perintah untuk menunggu. Yang kedua ada tugas untuk itu. Setelah menerima kuasa, setelah disuruh menunggu kuasa, setelah menerima kuasa, mereka harus pergi memberitakan Injil. Itu yang latar belakangnya Bapak Ibu sekalian. Lalu kita mengerti pada saat itu murid-murid kondisinya seperti apa. Maksud saya kondisinya apa? Secara totally, secara spiritual, secara rohani, kondisi murid-murid itu rasul-rasul seperti apa? Dari mana Anda dan saya bisa tahu? Dari persyaratan yang dibuat oleh Petrus pada saat mereka mau minta pengganti, mengangkat Matias. Ada 3 yang Petrus sampaikan kepada mereka. Kami harus mencari satu orang untuk menggantikan Yudas Iskariot. Siapa? Mereka yang selalu bersama-sama dengan kami, mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari dia terangkat. Artinya secara tidak sadar Petrus mempersonifikasikan dirinya untuk sama seperti pengganti Yudas itu tadi. Apa itu? Murid-muridnya adalah orang yang setia. Memang mereka menyangkal Yesus, memang mereka pernah meninggalkan Yesus, tapi bagaimanapun mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Itulah yang diminta sebagai syarat pengganti Matias, Yudas Iskariot. Yang kedua, bicara dari baptisan Yohanes sampai kepada hari yang keangkat, itu bicara juga pengajaran. Hari Jumat yang lalu saya sudah sampaikan, mereka sebenarnya sudah mengetahui dengan lengkap apa yang mereka perlu sampaikan. Dan yang ketiga, pengalaman rohani. Nah, walaupun murid-murid, walaupun rasul-rasul sudah memiliki 3 hal ini, kesetiaan, pengajaran, lalu pengalaman rohani, tetap mereka harus menunggu di Yerusalem. Apa yang mereka tunggu? Itu yang kita baca tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengetahuan firman Tuhan, pengalaman rohani dalam kita, kesetiaan saudara dan saya mengikut Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu adalah frame-nya Tuhan, itu adalah rencana Tuhan. Pada waktu Anda dan saya datang dan coba melayani Tuhan dengan kekuatan sendiri, tidak akan bisa. Dengan kesetiaanmu, tidak akan bisa saja. Dengan hanya kesetiaanmu saja tidak bisa. Dengan pengalamanmu saja tidak bisa. Anda dan saya punya firman Tuhan yang cukup untuk memahami apa yang firman Tuhan katakan. Saya paling tidak terima kalau dikatakan murid-murid Tuhan adalah murid-murid yang bodoh. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Mungkin konsep kita mengerti tentang nelayan itu berbeda dengan konsep orang Israel pada waktu itu. Kalau ada satu hari ini orang yang mengatakan murid-murid Tuhan yang mereka adalah orang yang bodoh, minimal mereka sudah melewati 2-3 tahap. Yang pertama, mereka pasti sudah lewati mikra, yaitu mempelajari secara tulisan kitab Taurat. Yang kedua, mereka juga sudah tahu tentang Mishnah. Dan yang ketiga, mereka pasti tahu tentang Talmud. Walaupun profesi mereka sebagai nelayan,
Mereka hanya tidak ikut midras karena mereka tidak menjadi rabi. Murid-murid Tuhan tidak pernah ikut pendidikan rabi. Itulah yang Tuhan Yesus sampaikan selama 3,5 tahun kepada mereka, melengkapi tahapan yang keempat dari 4 tahapan yang harus ada seorang yang ingin menjadi rabi. Murid-murid Tuhan nggak ada yang begitu, saudara. Atau sebagian besar bisa dikatakan tidak masuk situ. Tapi mereka sudah melewati Mikra, mereka sudah melewati Mishnah, mereka sudah tahu Talmud. Halo? Dari mana kita bisa tahu itu? Satu-satunya bukti, tanpa mesin cetak, tanpa fotokopi, mereka berhasil mempertahankan kitab suci mereka ribuan tahun lamanya. Bagaimana kalau mereka hanya bicara tentang Mikra, mereka tidak bicara tentang Mishnah? Mereka akan bisa bicara dengan Mishnah. Kenapa? Karena itu adalah hukum-hukum lisan yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Berarti Bapak Ibu sekalian, murid-murid Tuhan bukan bodoh. Mereka hanya tidak belajar midras. Mereka lewati Mikra, mereka lewati Mishnah, mereka lewati proses Talmud itu sendiri. Tapi mereka bukan orang yang bodoh. Itu sebabnya Tuhan Yesus melengkapi mereka 3,5 tahun dengan pengajaran yang didapatkan selama orang-orang Yahudi masuk dalam pelajaran madras. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dari sisi pengetahuan, rasul-rasul sudah cukup. Rasul-rasul sudah cukup. Dari sisi pengalaman, mereka bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Dari sisi kesetiaan, mereka tidak meninggalkan Yesus kecuali satu waktu Yesus disalibkan. Dan saya yakin kalau kau dan saya ada di sana, kita juga termasuk orang yang lari. Betul? Jangan kadang-kadang orang terlalu menghakimi Petrus terlalu besar, saudara. Kalau saya dan anak saya jujur Bapak Ibu sekalian, kalau saya ada di posisi Petrus hari itu, mungkin saya juga ikut melarikan diri, saudara. Karena itu peristiwa yang tidak mereka mengerti, walaupun mereka sudah dengar. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya Tuhan Yesus suruh mereka tinggal di Yerusalem. Mereka disuruh menantikan janji Bapa kuasa. Dan pada waktu mereka sedang berkumpul, ayat yang kedua, kita masuk ke sini. Ayat yang kedua, tiba-tiba, suddenly, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba, tanpa keinginan Petrus, tanpa settingan Yohanes, tanpa persiapan acara yang begitu rupa seperti hari ini orang mempersiapkan ibadah jam segini, jam segini. Tiba-tiba turunlah dari langit tiupan angin keras, bunyi seperti itu, Pak. Dan mereka memenuhi mereka semua yang sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah fenomena gambaran yang luar biasa ini. Digambarkan dengan sangat detail oleh Lukas. Mengapa? Karena dia tabib. Dia lihat seperti lidah-lidah api bertebaran dan hinggap. Maka ayat yang keempat, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain di dalam ayat yang keempat ini berasal dari bahasa Yunani. Bahasa-bahasa lain itu glosa atau glosolali. Apa itu glosa atau glosolali? Itu adalah sebuah bahasa yang keluar dari organ tubuh, ya, bahasa lidah. Jadi ini adalah bahasa yang Roh Kudus diberikan, yang Roh Kudus berikan kepada mereka untuk mereka mengatakan. Itu bukan kemampuan untuk mereka bicara atau kursus, tapi itu adalah bahasa yang Roh Kudus berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Bukan bahasa-bahasa yang bisa dipelajari. Ayat yang kelima, waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang ke-6, waktu itu diam di Yerusalem orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah mereka.
Mereka semua bingung karena masing-masing rasul, masing-masing mereka yang mendengar masing-masing rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, disinilah terjadi kebingungan. Ada yang mengatakan, loh tadi ayat yang keempat, Roh Kudus berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang keenam, ada orang banyak, orang Yahudi yang berkumpul dari segala bangsa. Mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke dalam bahasa aslinya, kita baru mengerti. Lanjut sedikit. Mereka semua tercengang-cengang, ayat 7. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bapak Ibu, walaupun 120 murid itu berkumpul, tapi yang mereka dengar secara keras, dominan, itu adalah rasul-rasul. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena rasul-rasul sebenarnya sudah memiliki Roh Kudus dalam hati mereka. Tapi waktu Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu turun atas mereka, mereka dipenuhi dengan kuasa Allah. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lidah. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Sebagian orang yang mendengar, mereka yang mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dengan bahasa yang lain. Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yang itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ada dua kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa. Yang pertama di dalam ayat yang keempat, mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Itu adalah glosolari, ayat yang keempat. Tapi ayat yang keenam, ketika orang yang banyak, orang Yahudi yang dari segala bangsa itu mendengar rasul itu berkata-kata dengan bahasa lain. Bahasa yang lain ini dialektos. Dialektos adalah bahasa, baik kata-kata, vocabulary maupun dialek yang berbeda. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu, pada waktu pencurahan Roh Kudus, pada waktu Pentakosta terjadi bagi orang Kristen, ini adalah Pentakosta yang pertama. Bagi orang Kristen, karena orang Yahudi berkumpul di situ, mereka bukan merayakan Pentakosta ini, mereka merayakan hari raya 7 minggu. Ya, hari raya 7 minggu. Mereka tidak datang untuk merayakan Pentakosta ini. Berarti inilah Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama. Apakah ada Pentakosta yang kedua? Alkitab tidak menuliskannya. Tapi kalau kita mengatakan kejadian yang sama seperti ini, silahkan saja, nggak ada salahnya, tidak prinsip. Tapi yang jelas, kata Pentakosta pertama kali muncul dalam bahasa Yunani itu di Kisah Rasul 2 ini. Waktu mereka sedang berkumpul di situ, saya tidak sedang bahas itu, tapi saya hanya menjelaskan sedikit. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh, seperti bahasa Roh Kudus katakan. Itulah glosolari. Itulah glosolari, bahasa lidah, bahasa yang tidak kita mengerti, bahasa yang tidak bisa kita pelajari. Tapi waktu mereka mulai, yang lain semua mulai merasakan pengalaman yang sama, dan mereka mulai memuliakan Allah dengan bahasa-bahasa yang dimengerti orang banyak. Itulah dialektos. Berarti bahasa roh ada dua. Bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri, yaitu bahasa roh. Kedua, bahasa yang Roh Kudus berikan pada mereka untuk berkata-kata dalam dialek, dalam pronunciation, dalam kalimat, dalam kata-kata yang mereka bisa mengerti. Nah, Bapak Ibu sekalian, dua hal ini menjadi berbeda waktu Anda dan saya mengerti bahasa aslinya. Tetapi kedua-duanya, baik bahasa roh maupun baik glosolali maupun dialektos, dua-duanya memuliakan Allah. Amin. Dan setelah itu, Bapak Ibu sekalian, ayat 12, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Kenapa? Karena ini pekerjaan Allah yang luar biasa. Mereka bukan hanya dengar orang ngobrol, mereka bukan hanya dengar orang bicara conversation, bukan. Mereka juga merasakan ada sesuatu. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang ilahi. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian,
Hari-hari ini orang hanya melihat bahasa roh, orang hanya setuju dan tidak, orang hanya mengucapkan atau tidak, tapi mereka tidak merasakan, mereka tidak melihat sesuatu yang ilahi yang ada di dalamnya. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tujuan Allah, tujuan Tuhan memberikan kepada murid-muridnya, memberikan kepada Anda dan saya bahasa roh, itu kembali ke Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu jadi saksi. Kenapa hari-hari ini suasana waktu Anda dan saya berbahasa roh, waktu Anda dan saya menyembah Tuhan, memuliakan Allah, tidak terjadi lagi? Karena kita melupakan hakikat awal kita. Kita melupakan bahwa sebenarnya kuasa ini yang diwujudkan dalam bahasa roh itu untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bukan hanya Anda dan saya nikmati sendiri. Kita harus melihat frame-nya Tuhan. Kita harus melihat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hari ini ada banyak orang yang mengalami bahasa roh, tapi mereka berhenti di situ. Lalu tiba-tiba mereka ingin memberitakan Injil. Lalu tiba-tiba mereka ingin menjadi saksi. Mereka lupa bahwa murid-murid Tuhan, rasul-rasul sudah menunjukkan kesetiaan, sudah cukup belajar firman Tuhan, dan sudah mengalami pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ketiga hal ini ditambah kuasa Roh Kudus, bahasa roh, maka sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita nggak bisa copot satu dan lepaskan yang lain. Kita nggak bisa copot yang bagian sini dan lepaskan yang lain. Hari Rabu saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian mengerti secara khusus lagi tentang bahasa roh. Mungkin ada pertanyaan di antara Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mengatakan bahasa roh sudah berhenti. Mungkin ada yang mengatakan kasih lebih berguna. Nanti hari Rabu, tidak cukup hari ini. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, ini semua tertulis di Alkitab, dan tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa pengalaman ini hanya sekali. Kalau pemberitaan Injil masih dilakukan sampai dengan hari ini, kalau kesaksian Yesus masih diberitakan hari ini, maka pengalaman kepenuhan Roh Kudus itu juga harus Anda dan saya nikmati hari-hari ini. Jadilah orang Kristen yang hidup berdasarkan firman Tuhan saja, dan firman Tuhan mengajar kita. Ada satu pengalaman yang paling gampang Bapak Ibu sekalian. Apakah ini masih bisa terjadi pada kita? Masih dan sangat bisa terjadi. Karena ini yang diinginkan Tuhan. Ada 7,7 miliar penduduk dunia hari ini, dan hanya 30% yang Kristen. Bapak Ibu sekalian, dunia ini terbuka untuk pemberitaan Injil. Anda dan saya harus pergi menjadi saksi sampai ke ujung-ujung dunia. Dan Anda tidak bisa melakukan itu dengan kepintaran kita. Anda tidak bisa melakukan itu hanya dengan pengajaran. Anda harus memerlukan kuasa Roh Kudus dan berdoa, sama seperti Yesus menyuruh Tuhan kita, menyuruh murid-muridnya tinggal di Yerusalem, nantikan kuasa. Sampai dengan hari ini, setiap kali saya mau melayani Tuhan, setiap kali saya bangun pagi, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya butuh kuasa itu. Amin. Saya butuh kuasa itu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama. Sikaya, saya akan melanjutkan pembahasan tentang hari Rabu. Siara nama Santa Kaya Rana, mari bangkit berdiri. Sedangkan hati kita. Siara nama Siara nama Imam Siara nama in moment like this, I sing out the song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hand. I lift up my hand to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord.
Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sesudah mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang pecah-pecahkannya dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Lalu yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu melakukannya, kamu memberitakan kematian aku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing walaupun mereka sudah memiliki pengetahuan pengajaran firman Tuhan, walaupun mereka sudah memiliki pengalaman rohani, melihat dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan, tapi Tuhan itu tetap meminta mereka tinggal di Yerusalem, menunggu janji Bapa, dan janji Bapa itu ialah kuasa Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi yang akan datang, yang memenuhi mereka. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang mengubah hidup Petrus, itulah yang mengubah hidup Yohanes, itulah yang mengubah hidup rasul-rasul. Pengajaran firman Tuhan itu berguna, pengalaman rohani dengan Tuhan itu berguna, kesetiaanmu dengan Tuhan itu berguna. Tetapi semuanya itu harus dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa untuk memerintahkan sakit penyakit keluar, kuasa untuk melakukan mujizat. Itulah yang dijanjikan Tuhan. Anda dan saya tidak melakukan itu untuk kepentingan sendiri, tapi kita lakukan itu untuk memuliakan Allah. Tidak ada satupun mujizat, tidak ada satupun perkara-perkara ajaib, tidak ada satupun hal-hal yang ajaib itu untuk memuliakan Anda dan saya sebagai pribadi. Jangan takut untuk melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau satu kali kau merasa bahwa kau lakukan itu untuk dirimu, Anda dan saya tinggal perlu datang kepada Tuhan dan meminta ampun. Tapi kuasa dan mujizat itu tidak boleh berhenti. Kuasa dari tempat yang maha tinggi itu ada sampai dengan hari ini. Kuasa itulah yang Anda dan saya butuhkan. Pagi hari ini saya mau berdoa bagi Anda Bapak Ibu sekalian di dalam hadirat Tuhan. Angkat tangan dimanapun kau berada, di rumah, bangkit berdiri di tempat duduk masing-masing. Saya akan berdoa dari tempat ini, dan saya percaya kuasa Roh Kudus, bukan kuasa saya, kuasa Roh Kudus sama yang memenuhi murid-murid Tuhan, yang memenuhi rasul-rasul di loteng Yerusalem. Kuasa itu yang akan menghampirimu, kuasa itu yang akan menaungimu, kuasa itu yang akan menjamahmu dimanapun kau berada. Kalau kau percaya dan kau merindukan, Tuhan, aku perlu kuasa itu, Tuhan, aku perlu kuasa itu, Tuhan, aku perlu kuasa Roh Kudus, Tuhan, aku mau berbahasa roh, Tuhan, aku mau berbahasa lidah. Dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan saat ini, hormati Tuhan, hormati Tuhan. Singing I love
love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you. Bapa, sebagai hamba Allah, aku berdoa menumpangkan tanganku atas mereka. Aku berdoa dengan kemurahan, baptislah setiap jemaatmu yang hari ini menyaksikan tayangan ini secara langsung maupun tunda, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Roh Kudus turun ke atas mereka, penuhi mereka, mulai berkata-kata dengan bahasa Allah. Dimanapun mereka berada, kerinduan Allah yang besar itulah yang mempertemukan mereka dengan Kau. Bapa, aku berdoa dengan kemurahan-Mu, dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Jamah, 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 dimanapun mereka berada, di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Mereka yang menyaksikan ini, mulai dari Sintang, Pontianak, Purwakarta, mulai di Kerawang, di Jakarta, di Bandung, dimanapun juga mereka menyaksikan tayangan ini Bapa. Bahkan yang ada di luar negeri sana Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang sama itu turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, baptis mereka dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus, jamah setiap mereka, penuhi mereka dengan kuasa, karena mereka perlu ini Tuhan, karena ini adalah janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Angkatlah tanganmu, arahkan pikiran hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang kekal daripada Roh Kudus yang sempurna, kuasanya menaungi engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.